يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Ustaz Abdul Rahim, yang saya hormati Ketua Bupati Ketika dan saya hormati kepala sekolah, kepala TK sekecamatan Banjarbaru, dan yang saya hormati rekan-rekan guru TK sekecamatan Banjarbaru. Pertama-tama marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat atas segala nikmat yang kita dapatkan setiap saat, baik nikmat yang kita sadari maupun nikmat yang tidak kita ketahui. Karena Allah senantiasa mencukupi kebutuhan hambanya yang selalu bersyukur dan menambahkan nikmat kepadanya. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan agung Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa menjaga dan menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkan dan senantiasa istiqomah mengikuti jalan sunnahnya sehingga kita bisa selamat di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Sebelum acara dimulai, perkenankan kami membacakan susunan acara. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga penutup, dan acara yang keempat inti dilanjutkan doa. Memasuki acara yang pertama pembukaan, marilah acara pada pagi siang hari ini kita buka bersama dengan membaca Islam bersama-sama. Acara yang kedua sambutan oleh Ketua GPKI Kecamatan Banjarbaru kepada Ibu Linda Iliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya saya Bapak Ustaz Wahid. Terima kasih sudah menghadiri undangan mengajak. Yang saya hormati Kepala Sekolah dan Guru TK Kecamatan Banjarbaru. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat sehat, nikmat sempat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di TK Pertiwi Sirongge dalam rangka kegiatan UITKI berbagi tanpa ada alasan suatu apa. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir pada kegiatan hari ini bisa mendapatkan syafaat di akhir. Beberapa hal yang akan saya sampaikan. Kecamatan Banjarbaru IBTKI berbagi realisasi pada hari ini. Ini terrealisasi karena ada kolaborasi antara teman-teman sertifikasi dan IBTKI Kecamatan Banjarbaru. Karena itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah senior, katakanlah seperti itu, karena sudah berkenan berbagi ya, dan solidaritasnya, masya Allah, semoga bisa menjadi pahala baik ya, dan semoga bisa mendatangkan keberkahan. Amin.
Kemudian teman senior ini juga berkolaborasi dengan DPTKI Kecamatan Banarum. Nah, kemudian acara ini nantinya yang akan menjadi sasaran dari guru berbagi itu adalah 10 teman kita dari 0 kategori. Tidak ada maksud dan tujuan lain pada acara kegiatan hari ini selain realisasinya acara ini bertatap muka menyebar senyum kebahagiaan untuk meraih berkah Ramadan. Nah, ini motonya. Kita bersalam-salaman dulu ya. Jadi yang kemarin-kemarin mungkin ada masalah-masalah apa atau mungkin ada kesalahan yang tidak terlihat ataupun yang terlihat, kesalahan yang tidak disengaja ataupun yang disengaja, maka dengan kita bertemu, bersilaturahmi dan bersalam-salaman, insya Allah dosa kita sudah gugur. Itu kita rahim, insya Allah. Dan saya juga hukum ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman senior atas kolaborasinya bersama IGTKI Kecamatan Banarum sehingga pada hari ini acara IGTKI berbagi bisa realisasi. Semoga bisa lancar tanpa ada halangan suatu. Amin. Saya sekian, mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak benar. Sekali lagi saya mengucapkan selamat berpuasa. Semoga ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyamana wa siyamakum junnatun qad junata hadithul kitab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin fatih al-ukhliq lima ukhliq wal khatib lima sabab nasr haqiqil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihi azim. Amma ba'd. Kepada Ketua IGTKI, betul? Bagi Kecamatan Banarum yang dirahmati Allah beserta anggota, juga kepada Kepala Sekolah TK Pertiwi, Sirungi, dan Dewan Guru Sekecamatan Banarum yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah senantiasa kami ajak untuk senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur ini modelnya dalam keadaan apapun dan dalam kondisi apapun, baik suka maupun duka. Terlebih saat kita suka dan kita berduka pun tetap kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena syukur itu adalah kata kunci kebahagiaan. Artinya ketika kita ingin meraih suatu kebahagiaan di dunia bahkan sampai ke akhirat, tidak lain dan bukan kata kuncinya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alhamdulillah dengan berkah dan rahmat Allah kita dikaruniai kesehatan, kenikmatan tentu di pagi hari ini menjelang siang. Alhamdulillah kita masih diberi kekuatan untuk dapat melaksanakan kegiatan dan kewajiban, yaitu kegiatan berbagi dan kewajiban kita siang Ramadan. Mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa mendapat barokah, kemudian ridho dan saadah abadiah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat senantiasa dan salam terlimpah curahkan kepada idola kita, baginda Sayyidul Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah hasanah, contoh yang paling baik, sehingga pada saat ini dan insya Allah akan menjadi keberlangsungan dalam hidup kita panjenengan yang melekat dalam jiwa panjenengan apa, yaitu sosok seorang guru yang terus menebar ilmunya. Tidak lain pula ini adalah karena kita ingin mengikuti jejak-jejak daripada Rasulullah. Dengan kita ittiba mengikuti jejak-jejak perintah daripada Rasul, harapannya kita semua akan tergolong umat yang berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada saudari guru-guru TKC Kecamatan Banarum yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah tentang kita dan panjenengan semua hendaklah sudah tidak ada lagi yang namanya egois dalam kehidupan. Karena manusia Allah ciptakan itu memang sebagai makhluk sosial.
Tidak ada manusia itu bisa hidup sendiri tanpa adanya orang lain. Dalam keadaan apapun manusia ini memang sengaja Allah ciptakan sebagai makhluk sosial. Artinya makhluk yang harus selalu berbagi. Baik berbagi kita panjenengan itu melalui jalur-jalur khusus sesuai dengan kemampuan. Dalam tanda kutip, yang mampu dengan ilmunya maka kita bolehlah berbagi dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya bolehlah kita berbagi dengan tenaga. Material pun demikian. Maka ketika ini berjalan dalam sebuah kehidupan, insya Allah dunia ini akan terasa indah kita pandang kalau kemudian nikmat kita rasakan. Sehingga keindahan dan kemewahan duniawi serta kenikmatan itu ada pada pangkat yang pertama. Ini adalah bisa khawatir ahliya, dengan romannya atau dengan kedermawannya para ahliya atau para orang-orang yang mempunyai gagasan atau terbuka dalam hatinya untuk selalu berbagi melalui hartanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ilmu ulama. Dengan ilmu para ulama, ilmu para guru yang terus ditebarkan dalam kehidupan selama kita hidup di dunia. Ketika itu kita lakukan, insya Allah dunia akan nikmat kita rasakan, kemudian tidak kita pandang. Kemudian yang ketiga, wabi adilul umar. Siapapun yang menjadi pemimpin di dunia ini maka hendaklah bersikap adil, bijak, bidu'atul fuqara, dengan membantu para fuqara, orang-orang yang membutuhkan suatu hal yang kemudian dia belum mampu untuk menggapainya, maka dia termasuk fuqara. Jika dia berdoa maka akan menjadikan dunia ini nikmat kita rasakan, kemudian tidak bisa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini hanya sebuah kiasan atau filosofi. Bagaimana dengan label-label atau tanda-tanda seperti ini menunjukkan bahwa ternyata hidup itu indah. Hidup itu memang harus mengutamakan kebahagiaan. Dan kenapa kita harus selalu senyum? Kemudian senyum itu simbol dari kebahagiaan. Ini karena ketika kita ingin pahala, maka hendaklah kita senyum. Ya, senyum itu melambangkan kebahagiaan, sekalipun ada senyum yang tidak ada unsur kebahagiaan. Artinya senyum yang sengaja atau terpaksa. Kira-kira senyum yang model seperti apa yang mengandung ibadah ini? Senyum yang ikhlas, senyum yang tidak ada paksaan, dan senyum itu yang sampai rahangnya mengangkat. Kalau orang senyum minta ya sampai mengangkat rahang, itu namanya senyum yang tidak mengandung pahala. Bisa jadi contohnya contoh senyum ada itu senyum tapi ngakak, itu namanya kenapa? Kalau ngakak kan bukan senyum juga, kalau ngakak itu loh, sampai kadang nangis-nangis juga bisa, itu tidak mengandung pahala. Jadi senyum yang manfaat adalah kalau mau praktek agak canggung juga. Coba praktek karena yang paling gampang jadi saya kan yang lain cantik-cantik senyum. Jadi senyum yang mengandung pahala itu adalah senyum yang sampai arahnya mengangkat, minimal ya. Jadi ibunya agak mengangkat rahang. Dan senyum yang model seperti itu bukan hanya akan dapat pahala, juga akan menyehatkan kita, minimal tidak cepat kerut wajahnya. Orang kalau banyak senyum, tapi jangan terus senyum jalan senyum. Orang yang terus kita senyum, makanya senyum ini adalah apa ini? Kebahagiaan untuk meraih berkah Ramadan. Ini temanya sudah sesuai sekali. Maka nanti akan saya ceritakan kalau waktu memungkinkan tentang kenapa kita harus lebih-lebih di bulan Ramadan. Ada apa di situ? Maka tema yang diangkat bagus ini Mbak, kalau dikasih. Gitu ya. Jadi senyum itu akan menyehatkan, akan mengawetkan, minimal wajah-wajah yang alis senyum itu nggak cepat keruh, nggak cepat tua. Lain cerita dengan orang yang nggak senyum itu cepat tua orangnya gitu. Biasanya cepat tua cepat mati juga. Karena sering-sering senyum ya. Oke, itu bisa dipraktikkan pula dengan para suami-suami penjaringan di rumah. Loh, bukanlah Rasul juga mengajarkan kepada kita untuk selalu senyum. Hei wanita, jika engkau ingin mendapatkan pahala haji, ya mabrur pahala kalian haji, maka memperbanyak senyum kepada suami. Ketika suami pulang dari kantor, kalau umumnya kan suami kita jadi kan mungkin ya ada suami yang kebanyakan ya kalau saya istri ya, kebanyakan suami
ya, yang kerja kantoran juga, tapi juga ada yang jadi tentara agro, angkatan boran maksud saya. Angkatan Itu apa? dari manapun suami panjenengan pulang, begitu sampai ke rumah, lelaki itu akan senang, suami akan senang, dan bagi istri itu akan mendapatkan pahala haji 1 kali. Banyak, juga banyak belajar tentang itu Bapak. Ya, jadi senyum 1 kali seorang istri senyum terhadap suami sendiri loh. Ikhlas dong. Iya, ikhlas dan suami sendiri. Kalau suami sama suami orang lain dan suami itu beda lagi. Itu suami sendiri. Insya Allah ikhlas sama Allah, dengan senyum akan mendapatkan pahala haji 1 kali. Senyuman 2 kali. Tapi kalau terlalu banyak senyum nggak tahu. Intinya senyum ya. Itu adalah ibadah yang menyehatkan. Alhamdulillah, ini tema yang diangkat luar biasa. Saya awali dari hadis Rasul yang menceritakan tentang kebahagiaan. Ini loh bunyinya. Man fariha bi Ramadan faqad haramallahu jazatahu ala nar. Siapapun orang yang Islam kemudian dalam hatinya itu bahagia, senang ya, dengan kehadiran daripada bulan yang indah ini, bulan Ramadan. Maka faqad haramallahu jazatahu ala nar. Orang itu akan Allah haramkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Itu baru kita modal seneng, belum lagi pada saat kita melakukan kewajiban berpuasa, gitu ya. Maka bahagialah dalam kondisi apapun, bahagia itu penting. Maka saya sering terhadap para jamaah-jamaah itu, jangan kita mengutamakan perasaan kita, karena yang membedakan antara saya dan panjenengan dan siapapun di antara kita, saudara, tetangga, teman, siapapun, itu yang membedakan antara saya dan panjenengan hanya perasaan. Tapi yakinlah bahwa rasa itu sama. Ini keadilan Allah. Ini keadilan Allah untuk kita semua selaku hambanya. Jadi dengan keadilan Allah, hamba Allah itu akan dimodali rasa yang sama. Orang yang paling kaya dengan yang paling miskin rasanya sama. Para pejabat yang elit yang tinggi dengan rakyat rasanya sama. Sama punya rasa malu, sama punya rasa marah, sama punya rasa kurang. Lalu yang membedakan apa antara kita panjenengan itu hanya perasaan kalau seperti luar biasa, hebat sekali itu orangnya begini misalkan, ya. Itu hanya perasaan, tapi rasanya itu sama. Maka mari jangan kemudian kita mengutamakan prasangka karena hanya akan membedakan. Kemudian yang menyamakan antara kita hanyalah rasa. Itu baru kita bahagia, senang saja. Itu sudah mendapatkan pahala yang luar biasa sampai jasadnya akan Allah haramkan masuk ke dalam neraka. Belum lagi pada saat panjenengan beraktivitas menjalankan siang Ramadan, maka kalau bulan Ramadan tiba, ibu-ibu harus bahagianya luar biasa. Ya, jadikan momen yang indah ini penuh dengan kebahagiaan. Sebab apa? Banyak saudara panjenengan, saudara kita semua di luar sana yang saat datang bulan Ramadan bukannya bahagia malah sedih. Tahu kenapa alasannya sedih? Tertekan dia. Kenapa sampai tertekan? Karena memikirkan kebutuhan. Mana lagi nanti kalau lebaran, ya beli baju untuk anak-anak, belum baju sendiri. Ya ditambah model gaun seorang ibu itu berbeda-beda. Gaun wanita itu beda-beda tiap tahun ya Bu ya. Rubah juga beda. Iya, rubah terus modelnya. Beda kalau lelaki cuma ibu kan udah cukup. Tahun depan kayak gini lagi. Tahun depan modelnya kayak gini. Itu enggak pernah ngurus. Tapi kalau ibu kelihatannya beda terus ya modelnya. Belum lagi anaknya double. Dengan belum pakai lengkap ini. Maka sudah kepikiran dulu nih kalau mau lebaran modalnya banyak. Jadi sedih kalau bulan puasa. Belum lagi menyiapkan menu beraneka ragam menu yang harus disiapkan dihidangkan pada saat lebaran. Maka di sini artinya kita harus selalu berbahagia, jangan lagi sedih dan jangan lagi ada penekanan di bulan Ramadan. Banyak sekali orang-orang yang saya rasa banyak penekanan di situ karena konsepnya itu terbalik. Halo Bu. Halo. Oke, ini Bu. Ngantuk. Ya, nggak apa-apa. Emang saya paling senang dari pengantar ngantuk. Mulai subuh saya lihat dua jamaah banyak yang ngantuk. Dan coba ngaji di habis tarawih apalagi. Nggak tahu kan saya juga bingung. Nah, ngantuk itu kan nikmat ya. Nikmat. Ngantuk itu kan
nikmat. Jadi nggak apa-apa disyukuri loh. Itu juga ibadah mantuk. Tapi kalau kebablasan ya alas saja. Karena ayam kalau mantuk hanya beda. Oke, sallu ala Nabi Muhammad. Sampai di mana tadi? Dah. Baju baru. Ya, ini saya mau tanya Bu. Yaumil Idul Fitri, lebaran besok, itu lebaran kecil apa lebaran besar? Kecil. Iya lebaran ini, lebaran ini. Yaumil Idul Fitri, kecil. Besar Nah, Yaumil Idul Adha, besar apa besar? Besar. Oke, Yaumil Idul Fitri sepakat kecil besok. Idul Adha besar. Sepakat? Ya, sepakat ya. Yaumil Idul Fitri besok ini, besok lebaran kan kecil. Kecil. Yaumil Idul Adha Besar. Sepakat? Sepakat. Oke, sekarang kalau sepakat dulu. Saya mau tanya juga. Kalau kita sepakat besok itu dia Idul Fitri itu kecil. Kalau kita sepakat ya sudah, mari yang sesuatu kecil kita anggap kecil saja, nggak usah anggap besar. Artinya besok itu kita hanya dituntut, ya. Besok itu Yaumil Idul Fitri kita hanya dituntut oleh Allah untuk membayar zakat fitrah. Setelah kita menunaikan puasa, kemudian kita diwajibkan untuk bayar zakat fitrah. Itu pun pada saat kita hari itu untuk pas membayar zakat itu mampu. Nah kalau kita nggak mampu untuk makan saja bingung misalkan, ini nggak usah bayar secara fitrah nggak wajib, malah wajibnya dikasih diberi, kan gitu ya. Tuntutan Allah hanya itu. Setelah kita puasa nanti kita dituntut untuk membayar zakat fitrah. Apakah Allah pernah menuntut kamu mau jajan banyak, beli bajunya yang banyak, beli tas apa ini yang banyak? Nanti habis itu kamu rencanakan healing habis lebaran kemana? Sampai modalnya banyak. Enggak, itu bukan tuntutan Allah. Allah hanya menuntut kita untuk membayar zakat. Kecil apa? Kecil sekali. Kalau apa itu? Aturan dari yang kemana kan udah terbit ya untuk ukuran zakat fitrah. Oh iya. Itu kan sudah terbit kemarin. Itu kan momennya sudah jelas. Artinya banyak orang ini yang menafikan. Saya tanya, Pak mau kemana? Kerja, berapa Pak? Cari pita. Pak mau ke Jakarta ini sudah puasa. Betul, kenapa? Pita. Kasihan dong pita kalau jadi makhluk, ya kan? Untuk apa itu dilempar batu sampai semua. Padahal yang kita gunakan uang kita untuk pita hanya berapa? Kalau tiga anggota dalam keluarga kali 100 ribu berapa? Suami jenengan dapat duit 3 juta. Itu yang untuk kita kan hanya 100. Tapi ngomongnya kemarin pas mau cari duit untuk fitrah semua kan bohong. Ya, kasihan kan kalau kita jadi manusia. Untuk saja fitrah itu bukan manusia. Kalau kita yang jadi fitrahnya, walang-alang gitu nih. Ini banyak sekali orang begitu merasa tertekan, merasa ini dan itu. Nah kita hanya dituntut untuk kita bayar zakat fitrah. Artinya itu sebuah kecil lah untuk kita, insya Allah kecil, gitu kan? Gak besar. Tapi kenapa modalnya tuh harusnya banyak? Sehingga pada saat Nabi Syawal selesai masuk, kalau orang Jawa tuh hitungannya bulan Syawal ya, Syawal terus Apit ya. Syawal kan Apit gitu ya. Bulan Apit ini bulan sih dijepit. Kenapa dijepit? Karena dijepit hari kedua. Idul Fitri sama Idul Adha. Nah, tengahnya itu bulan Apit. Umumnya pada saat bulan Apit ini orang itu belum pada konsep, baru mulai pada terbit cari kerja, belum dapat duit. Nah kalau modal kita udah habis di Yaumil Idul Fitri ini yang kecil tapi kita anggap besar, kemudian modalnya dibesar-besarkan, nanti bulan Apit kita masih zong, belum punya ongkos, belum punya modal. Lalu bagaimana kita bisa berkorban di Yaumil Adha? Banyak orang nggak bisa berkorban, kenapa? Itu karena ini sebenarnya kurang. Ya? Jadi modalnya udah habis duluan di Yaumil Idul Fitri yang kecil ini. Padahal tuntutan Allah itu pada saat Yaumil Idul Adha nanti, inna a'tainaka as-sabri di rabbika wal inna syani'aka wal abtar. Kata itu kalimatnya fil amr, kata perintah, wanhar dan berkorbanlah. Inna a'tainaka sesungguhnya Allah itu telah menganugerahkan pada kita semua nikmat ya. Ya telah Kausar itu kan nikmat-nikmat itu. Kemudian fasal maka diberikan sholat untuk sholatmu, wanhar dan berkorbanlah. Ini kata perintah, berkorbanlah. Artinya kita saja kalau dihitung ya pengeluaran untuk beli ini beli itu ya, tidak wajib hukumnya. Dapat habis dapat duit aja.
Nah, kurban itu adalah penekanan, kurban itu adalah kewajiban bagi kita semua itu yang mampu kan untuk kita melakukan kurban. Nah, kenapa kok sampai tidak mampu proses jadi karena kita manajer kurang. Itu motivasi juga di itu. Maka di sini dengan kita jeli harus jeli betul-betul jeli. Kita kalau kita sepakat yang kecil kita anggap kecil, ya gimana caranya modalnya itu jangan terlalu besar. Gitu ya. Nah, nanti yang begitu ahad itu kan besar, mungkin Allah bisa kita untuk kurban. Kalau kambing minimal ya 2,5 itu yang paling kecil lah gitu ya. Nah itu kan atau sapi lebih. Nah itu kita harus mulai persiapan. Artinya yang besar kita anggap besar. Kalau begitu berarti kita adil. Ya. Kalau kita adil akan indah dunia ini ya, karena nikmat kehidupan kita. Bahagia pasti alam Allah ini semua itu dengan penuh bahagia. Ya ini masih bahagia juga. Karena temanya kan bahagia dia kita bahas juga banyak kebahagiaan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah begini. Sekarang kan dengan puasa ya. Tanpa terkecuali. Andaikan jenengan sedang berpuasa, lalu kemudian kedatangan tamu juga. Tamu itu suka datang ke jenengan. Kalau saya nggak pernah. Alhamdulillah dan semoga jangan pernah. Paham ya Bu ya? Tamu apa itu? Tengah malam. Datang bulan. Iya, tamu datang bulan. Saya mau tanya nih sama ibu. Jenengan kalau pas lagi berpuasa ini, lalu kemudian datang tamu Allah, datang bulan, sedih apa enggak? Sedih. Ibu sedih. Jadi kalau timur kisaran timur masih itu ya. Tapi kalau kita jomblo kan enggak ya. Saya kadang kalau tanya jamaah sedih kok sedih. Baik kalau saya ikut jawab, baik kasih keterangannya sama Allah. Banyak ikut sedih. Ini masih ya. Ini kenapa kok sedih saya tanya? Kenapa kok sedih? Puasanya nggak full. Buat beribadah bilalah ada kalangan. Sekarang mau jenengan saya kasih ilmu. Ini ilmu mahal dan saya pulang itu nggak cuma 1, 2, 3 tahun, 2 tahun. Dan jenengan bisa dapatkan hanya kita dulu sesaat di sini buat dapat ilmu itu. Kalau jenengan mau mengamalkan, insya Allah sama saja pahala dan kekuatan ilmunya. Ini lain kali. Semoga kita berdoa, kita akan berjumpa lagi dengan puasa yang akan datang. Amin. Dan kita doa juga terus puasa yang akan datang lagi kita menangis puasa. Amin. Mau berapa puasa lagi kita berjumpa? Maunya berapa puasa lagi kita berjumpa di sana? Kalau besok menangis, dia berapa? Iya. Apa minta 100 puasa lagi? Iya. Mau apa dari kamu? Kayak apa? Ramadan ya? Masalah puasa ya. Kamu itu apa ya? Oke. Jangan sedih lagi. Kenapa kok sedih? Tadi jawaban ibu, iya harusnya kita berpuasa beribadah kemudian tidak akan datang. Anda jadi sedih. Saya kasih ilmu. Jangan sedih lagi. Harus bahagia. Lain kali kalau pas sedang berpuasa datang bulan baca nih alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena dengan mendapatkan dispensasi dari Allah, mendapatkan kerusuhan dari Allah. Di mana para saudara-saudara kalian semua, para saudara jenengan semua, suami keluarga itu lagi penahan lapar bahagia. Ini yang mengerucut. Hijau kalau orang nggak biasa puasa itu hijau. Menes nemen gitu. Jangan puasa itu menjadikan apa ya? Menjadikan penjara. Padahal kalau biasa dan nggak usah di ekstrem lebay, itu kita tetap sehat, nikmat kerja biasa kerja kita. Gitu kan? Nah, kita biasa. Gitu. Kan hanya dibalik makan yang semula siang diganti malam. Tapi kalau nggak biasa itu juga hijau semua wajahnya. Nah ini, jadi harus alhamdulillah. Yang lain sedang menahan lapar dahaya, tapi panjenengan bisa makan, bisa minum. Walaupun katanya tuh orang kalau datang bulan, ya tetap nanti makannya berbuka sama bareng-bareng. Katanya gak enak itu. Tapi kan tetap alhamdulillah minimal bisa lebih. Alhamdulillah. Itu dari sisinya. Itu dari sisi dohir. Ya, dari sisi fisik dohir. Jadi kan minimal ada cairan yang masuk segar. Alhamdulillah. Kemudian dari batin. Kenapa saya katakan harus alhamdulillah dan bahagia? Pahala puasa, pahala sholat tarawih dan pahala tadarus itu kalau diklarifikasi satu persatu banyak sekali pahala. Kelipatannya bukan hanya 10, 20, 100 ribuan kali lipatan. Baca Quran satu huruf ada 10 kebaikan. Kalau baca Quran 1 juz kali beberapa huruf. Kalau satu Quran ada 325.454 huruf. Itu jika 10 berapa juta triliun aja mungkin. Paling luar biasa. Hanya bisa dilakukan oleh para wanita-wanita yang datang bulan,
yang dia bisa mendapatkan pahala itu semua walaupun dia tidak melakukan. Halo. Ini ya. Jadi kalau pas datang bulan, alhamdulillah. Jenengan dapat pahala puasa walaupun jenengan tidak berpuasa. Dapat. Jenengan dapat pahala baca Al-Quran tadarus walaupun jenengan enggak tadarus. Jenengan itu dapat pahala salat tarawih walaupun jenengan enggak salat tarawih, dan itu hanya dilakukan, hanya didapatkan oleh para wanita yang sekarang datang bulan. Apakah jenengan minta kepada Allah atau jenengan yang kalau diatur mungkin bisa ibu ya? Iya. Ada semacam itu ya. Ya tapi yang realnya, yang umumnya ya nggak ada pakai aturan itu kan berarti kan Allah yang nggak mengusahakan, jenengan nggak mampu kan? Ya artinya ini kita normal saja. Itu harus alhamdulillah. Kenapa kok jenengan pada saat datang bulan tidak melakukan kegiatan atau kewajiban puasa, sholat tarawih, sunnah ya, kemudian baca Quran, kok bisa dapat? Kenapa? Karena dengan panjenengan diam tidak melakukan puasa, diam tidak melaksanakan sholat, diam tidak membaca Al-Quran, itu berarti sedang beribadah kepada Allah. Justru kalau jenengan selonong lagi datang bulan puasa haram, nggak boleh kan? Kalau jenengan selonong sholat haram, nggak boleh. Kalau jenengan selonong baca mushaf, ya, menyentuh mushaf, pegang mushaf, haram, nggak boleh kan? Jadi jenengan diam tidak memegang Al-Quran, diam tidak sholat, ya, karena halo, kemudian tidak puasa, itu berarti sedang beribadah kepada Allah. Karena dawai Allah kan gitu, baik para wanita nggak boleh ini itu. Kok kita nurut, berarti kan kita beribadah. Kalau kita melanggar, berarti kan kita nggak ibadah. Kan jenengan nurut, nggak sholat. Nurut, betul kan? Nah disitulah maka kenapa jenengan dapat pahala itu semua. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Jadi dari tadi itu sebetulnya konteksnya hanya bahagia. Dan bahagia itu ya bisa ya. Kemudian bahagia itu harus orangnya yang bukan seger bisa sampai itu. Ya, bahagia itu harus yang misalkan ikut tilang dapur, paham nggak ikut tilang dapur? Belum. Kurus tinggi langsing gak ada siap tempur. Atau bahagia itu disimbolkan dengan duitnya banyak. Ya walaupun orang kalau kemana-mana nggak bawa duit keliceman gitu ya, nggak pede lah. Kemana-mana nggak bawa receh nggak pede. Tapi kalau bawa agak lumayan pede rasanya gitu ya. Bisa Tapi kan batin itu. tapi simbol kebahagiaan kan harus punya duit. Banyak orang yang nggak punya duit, bahagia tuh lihat anak-anak kita semua apakah dia punya duit. Kalau bukan duit, tapi kerja ngurus dia ketawa. Belum tahu kebutuhan Pak. Ya. Ya. Enggak, kenapa belum tahu dia gituan. Ini artinya apa? Kebahagiaan itu nggak bisa dinisbatkan dengan simbol-simbol yang nampak. Karena kebahagiaan itu adalah bahasa hati. Orang kalau hatinya waras, orang kalau hatinya bebas dari penyakit hati, insya Allah bahagia. Amin. Contoh misal, hujan. Orang kalau hatinya waras, alhamdulillah. Hujan terus sudah. Mati-matian. Tandulannya pukul, gitu kan? Nah, adem. Nanti kalau pas panas, alhamdulillah. Panas, meme garing, gitu kan? Rasanya isi dalamnya aluminium, alhamdulillah. Nanti kalau dikasih gerimis, alhamdulillah. Untung hujannya nggak terlalu besar, saya nggak jadi basah. Ini kalau orang yang hatinya waras. Nah kalau orang yang hatinya nggak waras, dikasih hujan, bola kali hujan terus. Bukan. Kenapa ini kapan terangnya? Ini namanya hatinya nggak waras. Nanti kalau dikasih terang sama Gusti Allah nih, kok orang hujan terang terus itu ya caranya Dan baik diterang ya Pak. Ini berarti hatinya tidak waras. Nanti kalau dikasih gerimis sama Allah, dan para teman-teman gerimis orang kita kok terang bisa udah bisa ini nanti Main kaki tuh hari. Gitu ya. Dan kebahagiaan itu hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang hatinya waras. Bersih itu tadi dari segala macam penyakit. Nah disitulah kebahagiaan harus kita dapatkan, dan kebahagiaan itu yang muncul dari hati kita sendiri, bukan dari orang lain. Maka bagaimana kalau panjenengan mampu mengaplikasikan hidup ini dalam kehidupan kita panjenengan, keluarga kita panjenengan semua, karena hidup itu adalah perjuangan. Ketahuilah perjuangan itu tak akan lepas daripada ujian. Maka bahagia itu juga ujian, apalagi punya duit itu juga ujian, apalagi nggak punya tambah teman ujiannya. Itu ya. Jadi pada intinya kita main di hati, kita main di rasa. Bukan setelah ini nanti seputar ini bisa ditanyakan ya.
bisa bertanya. Artinya kalau memang saya bisa jawab, kalau enggak yang berpikir suatu saat bisa saya tanyakan ke yang lebih ahli. Itu ini makna Ramadan. Kenapa harus bahagia? As-samuni wa ana ajibi. Konteksnya bahagia atau mau dibagian uang banyak sekali. Oke? Farhatani inda shaim. Ada dua kebahagiaan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Yang pertama, farhatun indal iftar. Kebahagiaan pada saat berbuka puasa. Di mana masa berbuka puasa itu luar biasa. Maka kalau saya ini pikir-pikir, wanita itu harus bahagia di bulan puasa. Pahala yang paling besar antara laki dan wanita itu adalah wanita. Ibu-ibu. Masak sih. Ini, saya kasih contoh. soal berbeda. Pagi bangun duluan ibu kan. Enggak. Kalau bapak bangun pun ya rokok. Iya, Nonton TV. Ya ibu. Terus nyiapkan menu-menu ini dan menu itu. Oke. Bangunin bapak bangun sekolah. Ya raup itu rokok, ibunya masih menyiapkan menu. Nanti setelah itu makan bareng selesai, bapaknya rokok lagi. Asa-asa. Ya. Dan itu belum selesai di situ, masih makan. Kalau siang begitu ya, asar misalkan, dengan mulai sibuk lagi, bapak nongkrong. Kalau yang suka ini paling bikin ini kali itu sampai dapat 20 berapa. Ibunya sih berapa? Maka kebahagiaan itu luar biasa dan pahalanya itu sangat luar biasa. Dari membangunkan, menyiapkan menu, masak semua itu akan Allah lipat gandakan pahala. Diam saja mendapatkan pahala. Tidur saja berpuasa itu ibarat kita sedang apa? Sholat sunnah. Apalagi dengan gerak dan geraknya itu karena ibadah, karena menyiapkan orang-orang yang senantiasa melaksanakan kewajiban kepada Allah, buka puasa atau sedang berpuasa. Maka pahala. Ya, yang pertama itu adalah tadi apa Bu? Bahagia saat berpuasa. Yang kedua, wafaratun ya, dan dikairoti. Berjumpa dengan Rabb, dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak bahagia? Contoh misal, Ibu, di sini ada yang idolakan siapa, artis atau siapa? Enggak. Sampai mengidolakan siapa? Mana? Diri sendiri. Masa bukan diri sendiri? Bojone. Ya udah pasti kalau diri. Katakan ada di antara kita yang mengidolakan Pak Bupati. Bagaimana rasa senangnya ketika berjumpa dengan seseorang yang kita idolakan? Ya, ketemu kalau Pak Gubernur, berjumpa dengan Pak Presiden, bahagia enggak? Nah ini berjumpa dengan Rob, Sang Pencipta alam semesta. Bagaimana manusia itu tidak bahagia? Semua kebahagiaan full tercurah ada di situ nanti. Ainda dikairom Rabbi, dan orang-orang yang berpuasa janji Allah as-samuli wa ala ajibih, puasa itu milikku maka saya sendiri akan membalasnya dengan diberikan kebahagiaan nanti saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, itu satu. Dan bahagianya lagi kita berpuasa, masuklah ini. Kita kalau beribadah kepada Allah, sholat, berbagi, ya, kemudian ibadah-ibadah yang lain, tujuannya supaya apa? Bahagia manusia. Membahagiakan manusia. Karena kalau membahagiakan manusia berarti kita bermanfaat bagi manusia. Dan khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain, gitu ya. Nah, tujuannya itu apa? Tujuan kita berbagi, tujuan kita ibadah kepada Allah, endingnya itu mintanya apa sih? Ridho dari Allah. Pahala itu, nggak ingin masuk surga. Pengen. Pernah diminta nggak itu sama jenengan? Mudah-mudahan saya bisa masuk surga. Gitu. Makanya jawaban dari Allah. Iya. Artinya semua orang menghendaki masuk surga ya. Kira-kira dengan modal kita, ya, dengan keterbatasan pengetahuan dan ilmu kita beribadah, itu apa kira-kira layak untuk membeli surga itu? Sholat kita, berbagi, kemudian apa ibadah-ibadah sedekah yang lain itu impas kira-kira. Tapi besar dosanya kayaknya. Cukup dibeli dengan model ibadah kita yang seperti ini. Besar maksiatnya, besar dosanya. Ya kalau di sini gimana ya? Kita minta surga itu izin loh sama Allah. Izin. Malu dong ya. Tapi kalau buat minta gimana? Di neraka takut kita. Nah, lantas ini kita nggak perlu memikirkan tentang surga dan neraka. Dah, itu biarlah urusan Allah. Allah saja yang ngurusin. Kita nggak usah ngurusin urusan Allah, nggak mampu. Kita ngurusin urusan kita saja. Apa? Urusan kita adalah disuruh sama Allah untuk selalu beribadah.
Jadi manusia diciptakan dan jin itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka niatkan di setiap langkah panjenengan apapun langkah panjenengan yang baik tentunya niatkan ibadah supaya kita mendapat amal yang soleh. Urusan surga urusan Allah, neraka biar urusan Allah. Kalau kita taat kepada Allah, insya Allah kita akan dijauhkan dari api neraka. Insya Allah kita akan dimasukkan kepada surga. Dan tanpa kita minta surga, justru surga itu akan merindukan kita. Dan tahukah ada beberapa golongan yang akan dirindukan oleh surga? Berapa? Belum ngerti ya? 8. Dereng. 8. Iya, 8 sih bisa 10, bisa 12. Tapi nanti saya 3 aja. 3. Ada 3 sosok golongan manusia yang nanti akan dicintai oleh surga tanpa kita minta. Yang pertama talil Quran. Ya, gimana? Talil Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Nah ini Rasul kita juga menyampaikan sabdanya, Zayyinu baitakum bi qiraatil Qur'an wa shalah. Hiasilah rumah-rumah kalian semua dengan penuh bacaan Al-Qur'an dan melaksanakan sholat-sholat sunnah. Artinya walaupun beberapa kalimat itu penting dalam rumah kita tulis Al-Qur'an. Gitu ya, supaya rumah kita itu akan senang disilaturahmi sama malaikat. Malaikat rahmat, rumah terasa indah, senang, bahagia. Delapan padu war bojo nggak jadi gitu loh maksudnya. Dalam bojo pan pelit ya nggak jadi gitu ya. Karena berkah sih, ya. Tanah sama minta adalah bojone nyok gitu kan. Dilalah cari yo mudah gitu loh maksudnya. Itu ya. Yang pertama adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran itu nanti akan dirindukan oleh surga. Yang kedua wa'id amulci'an. Apa Bu? Wa'id amulci'an. Orang yang senantiasa memberikan makanan terhadap orang yang lapar. Atau di sini orang yang membutuhkan. Atau realitas orang yang lebih membutuhkan. Kok sampean kasih? Orang yang lapar sampean kasih, ini nanti akan dirindukan oleh surga. Masya Allah. Kemudian yang ketiga adalah apa? Shaum Ramadan. Shaum Ramadan. Orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan nanti akan diperindukan surga tanpa kita minta. Tahu surga apa yang akan Allah berikan terhadap orang-orang yang berpuasa? Ini masih tahan apa enggak Ibu? Masih. 5, 6 sampai jam 11 ini. Ini kan berarti tinggal 11. Oke, kita lanjut. Jadi ini surga itu apa surga puasa itu nanti kalau kita sudah selesai di berpuasa itu bulan nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala puasa ini akan dijadikan makhluk yang mempunyai sayap yang kanan dan masrik yang kiri dan maghrib yang mempunyai sayap jagat wetan sampai jagat kulon. Nanti makhluk ini yang Allah jadikan dari bulan Ramadan akan terbang kemudian menembus langit sabtu di sana mencari arsul azim, mencari tahta dan kerajaan Allah. Karena Allah kan maha di atas maha, raja di atas raja. Kalau raja ini pasti punya kerajaan, kan begitu. Nah ini bulan suci Ramadan akan Allah ciptakan sebagai makhluk yang makhluk ini nanti akan berjumpa dengan Allah. Kemudian makhluk ini setelah berjumpa dengan Allah di sana makhluk ini ngomong kepada Allah, ya Rabb, aina tahituk. Ya Rabb, wonten pundi ada di mana tahta dan kerajaan panjenengan? Saya kepingin singgah ke sana. Akhirnya sama Allah ditunjukkan tempat kerajaan. Nah, begitu makhluk ini singgah di kerajaan Allah, kemudian oleh Allah dikasih kenang-kenangan namanya Tajul Waqar. Khuluq, ibu-ibu ngerti khuluq? Wartas khuluq. Khuluq. Wartas khuluq. Khuluq itu adalah mahkota. Makanya bulan suci Ramadan itu dikatakan Sayyidus Syahr, rajanya bulan. Dan nanti oleh Allah akan dikasih mahkota ini bulan suci Ramadan. Ketika berubah menjadi makhluk, kemudian berjumpa dengan Allah di sana dikasih mahkota sama Gusti Allah. Kemudian setelah makhluk ini yang punya sayap yang luas, yang lebar, dikasih mahkota sama Allah, ini masih nganu juga, munajat juga, masih ngurus sama Allah. Ya Rabb, aina jannatu, sekarang ada di mana surgamu? Kata makhluk ini yang Allah jadikan dari melalui bulan puasa Ramadan. Di mana surga panjenengan ya Rabb? Hanya ditunjukkan sama Allah. Tuh surganya ini. Singkat cerita, dikasihlah satu surga ini makhluk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi walaupun satu surga, di dalam satu surga itu terdapat 100 kota.
Di dalam satu kota dari 100 terdapat 1000 desa. Berarti satu surga berapa desa? Ayo. Ini kalau nggak ada ya, makhluk ini nanti akan dijaga. Bulan puasa akan dengan makhluk, akan dikasih surga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Satu surga, tapi di dalam satu surga berisi 100 kota. Di dalam satu dari 100 kota berisi 1000 desa. Berarti berapa desa? Miliar. Saya ping 100 miliar. Lihat saya kali 100 berapa? 100.000. Yo. Kali 100. Iya, berapa? Ayo coba. Miliar 1 miliar. 100.000 desa. Itu kita belum bahas kampungnya, dukuhnya, RT-nya, rumahnya. Padahal dalam satu rumah saja terdapat 70 kamar. Satu kamar ada 70 kasur babut. Jenengan kalau ya enggak kalau jenengan semoga masuk surga. Nanti akan Allah jadikan bidadari yang tidak mempunyai ya enggak tua, enggak. Kalau enggak tua sana jadi muda lagi. Dan semoga masuk surga akan jadi bidadari. Enggak punya rasa apa kalau bojone loro gimana? Apa? Cemburu, gak punya rasa cemburu, dan akan Allah sajikan untuk para suami yang soleh di surga itu 70 istri. Termasuk jenengan salah satunya nanti. Istrinya kan gue ya Pak. Iya, jangan sampai Yang soleh loh. Gak punya, ya soleh, gak punya rasa cemburu di sana. Ini kekuatan itu suami untuk 70. Berarti istrinya kanggo. Itu. Kalau istrinya soleh, Kalau istrinya soleh langsung gak jadi bidadari. Ya kalau nggak soleh ya. Maksud jadi istrinya suaminya lagi. Iya begitu. Oh, sih. Makanya ceritanya. Milih jeluk bojone sapa ning kana. jadi soleh. Makanya alhamdulillah kita harus memang bahagia dan bahagia. Ini sudah selesai ya Bu? Belum. Jam 11 pas. Apa jam 11 tadi ya? Nanti kan tambahin Nggih. 2 menit. Nanti ada yang stand up juga nih Pak. Ada. 1 ke 3. Ya. Ya kalau bisa saya jawab kalau enggak. Oke siap, monggo. Oke, ini sekarang saya lihat tuh banyak sekali penyakit Bu ya. Di antara kita mungkin, di antara saudara kita tetangga. Ini mohon dicermati seksama Bu. Saya kasihan kalau lihat orang itu sampai merusak diri bahkan sampai bunuh diri. Itu kenapa alasannya? Kenapa sebabnya? Enggak kuat makan. Ya, pemicunya adalah faktor-faktor tertentu, bisa maisha atau ekonomi, kebutuhan hidup, Cinta. atau bisa jadi cinta, atau terlalu banyak urusan, sampai ngeblend. Ya, dan obatnya apa? Orang kalau sudah seperti itu, diobati dicarikan di rumah sakit nggak ada, di puskesmas nggak ada, di apotek nggak ada. Ini obatnya ada pada diri kita sendiri. Artinya suatu ketika pada saat kita berjumpa dengan problematika dalam kehidupan, dirundung masalah, kebutuhan ini itu, kemudian kita belunak, kita suntuk, kita pusing, tolong ketika itu ada dengan sesaat spontan dengan rileks, ya, istirahat total. Istirahat total itu istirahat yang tidak hanya jasadnya istirahat tidur tapi pikirnya kemana-mana. Istirahat total itu berarti dengan badannya istirahat, pikirannya pun ikut istirahat supaya rileks, peredarannya lancar. Nanti kita akan terhindar bebas dari penyakit yang namanya penyakit tereng atau penyakit engger-engger. Karena kalau sudah penyakit tereng, engger-engger kan cepat mati juga. Loh, banyak orang melakukan hal-hal yang konyol karena dia punya penyakit tereng. Penyakit tereng dideteksi di dokter-dokter nggak ketemu, diagnosis sama dokter nggak ketemu, nggak ngerti. Padahal terasa sakit ya Bu ya, sakit ininya, tapi diobati susah. Itu penyakit tereng sebab karena kebutuhan atau faktor-faktor yang lain, masalah kehidupan. Maka ketika itu ada, tolong ini ilmu ya, diamalkan. Jangan istirahat total. Di sini ada yang kenal sama orang gila. Kenal tak enggak tapi lihat banyak. Lihat banyak, ngerti ya? Ngerti lah ya. Di Ada waktu kita berguru atau berguru pada orang gila. Karena walaupun kita waras, sejatinya kita itu gila dan baik gila. Boleh kita suatu waktu kita berguru kepada orang gila. Tahu nggak kenapa? Dari sisi pola makan, gaya hidup. Sekarang orang di kota dengan di pelosok sudah sama masalah gaya makan. Iya. Ya, udah nggak ada orang makan kasar, makan telur, makan daging, udah setiap hari kita makan itu. Gak usah orang yang kaya, kadang orang yang kaya malah nggak doyan, doyannya malah sambel ini. Uyungnya kalau yang makannya enak-enak nggak tahu, karena orangnya kaya tapi ketepakan ilang melarang. Ketemu iwak melet nggak seneng, alergi, ketemu sate nggak. Tapi kalau sambel sama cendol itu berarti
uang yang sugih tapi Eman-eman. tidak melarat. Ada orang kaya jangan beli emas 1 gram 2 gram 3 gram sampai sekilo 2 kilo wong sugih tapi digone cing apa anting sak cilik nang mikir lek kupinge gatel terus itu namanya orangnya kaya tapi kita bakal melarat. Tapi kalau orang melarat dilalak kena fisik sugih kan kowe mangan apa bae kamu sampun kok kowe iwak kok kowe enggak ada alergi kuwi jenenge wong melarat tapi kenapa akhirat sugih. Nah di sini ya, kalau ada di antara kita yang kena penyakit dirundung masalah, kebutuhan apa sampai pusing, kita mengidan dari gaya hidup sudah beda sekali. Kita makan itu yang halal thayyiban, ya. 4 sehat 5 Sempurna. sempurna. Kita makannya kayak gitu. Tapi kalau orang gila coba makannya gimana? Makanan yang basi seadanya, bahkan di got-got itu dia diambilin dimakan. Sampai pernah lihat di jalanan orang gila sedang sakit perut. Ada pernah lihat? Gak ada kan? Jarang sekali saya belum pernah berjumpa dengan yang namanya orang gila itu sakit perut. Tapi orang yang waras-waras seperti gini, kenapa? Selalu sakit perut. Mereka ujib. Bukannya masalah itu. Kenapa? Kenapa kita sakit perut? Kalau dari segi makanan kita udah halal thayyiban, hal yang bersih. Orang gila tuh makanya orang yang makan yang basahnya keinjak-injak karena mikro. Tapi kenapa orang gila itu kok nggak sakit, kita malah sakit? Orang gila lebih gila. Ya. Kemudian dari pakaian, udah pernah lihat kan orang gila pakaian hanya satu, melekat di badan, basah kering di sini nggak pernah dicuci, baunya juga minta ampun. Kita baunya harum, pakaian dicuci tiap hari, gonta-ganti tiap hari. Kenapa? Banyak di antara kalian yang punya penyakit buduk gatel. Kamu udah pernah lihat ada orang gila itu buduk korengnya berapa? Dari tidur, kita tidur di kamar, ada kasur, ada spray. Paling nggak itu yang mentul-mentul kasurnya yang hangat yang gimana? Orang gila tidur di emperan, kena hujan, kena panas. Apakah dia masuk angin? Tidak. Kenapa? Karena orang gila itu sudah melos. Maka kita bolehlah berguru pada orang gila, soalnya kita harus melos juga supaya terbebas dari penyakit itu. Tapi jangan los dol. Ini yang bilang los dol. Jangan sampai los dol. Kalau los dol bahaya. Artinya dalam hidup kita ada waktu-waktu saat-saat yang 10 menit berapa kita betul-betul istirahat jasadnya dan pikiran supaya kita rileks, kemudian enak kita untuk beraktivitas, beribadah. Toh kalau kita sehat kan enak kita untuk ibadah ya. Mulang bocah itu kan enak nikmat. Gitu ya. Jadi intinya nunggulah kita sudah sama-sama tua, sudah sama-sama dewasa dalam kehidupan yang serba fana ini, jangan terlalu berlebihan. Karena kalau berlebihan itu enggak indah. Rasul itu lebih kepada yang sedang-sedang, hidup itu harus yang sedang-sedang. Karena kalau israf berlebihan itu jadi nggak bagus. Makan itu bagusnya sekali 1 piring, sehari semalam 3 kali 3 piring. Kok makan sampai 7 piring haram? Betul? Makan kalau nggak kenyang ya sudahi. Tapi kalau dipanjat terus sampai ke sini haram kan? Betul? Wudhu itu wajibnya 1 kali, sunahnya 3 kali. Kalau sampai 10 kali berlebih itu kan jadi makruh juga. Sama. Dalam kehidupan kita harus yang sedang-sedang saja. Kalau terlalu kita iftar. Kalau pandai dengan itu berlebih-lebihan, itu malah jadi nggak bagus. Mungkin hanya itu saja. Mohon maaf yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Itu banyak sekali kesalahan dari kami. Iya kan aku boleh A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil hamdal sayyidin. Ij'alna ya Allah wa iyyakum sihatan abdan wa sihatan muslimin. Salamatan wal afiyatan fid din wa akhirah. Barakati hadza syahrul mubarak syahrul Ramadan. Nas'aluka ridhaka ya Allah wal jannah wa na'udzu bisakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka salamatan wa rahmatika rabbana inna rizqina wa barik lana fi ma razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan bi dinihim wa ja'alna wajhan fi dunya wal akhirah wa muqarrabin ya Allah ya Maha Pengasih dan Penyayang. Ampuni segala dosa-dosa hamba yang hilang ini ya Allah. Ampuni segala dosa kedua orang tua hamba. Ampuni segala dosa-dosa pasangan hamba ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa guru hamba ya Allah ya Rabb ya Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kemudian ya Allah hamba bersimpuh memohon kepadamu ya Allah
berilah kesehatan kepada kami semua, sehat lahir dan batin. Mudahkan segala urusan kami ya Rabb, berkahilah hidup kami, selamatkan rezeki kami, selamatkan hidup kami di dunia dan akhirat. Ya Allah, salihkanlah keluarga kami, anak-anak kami, istri dan suami kami ya Allah. Kemudian ya Rabb, hamba memohon kepadamu dengan ketulusanmu, dengan ketulusan kami semua. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus dan sampai kepada ridhamu. Ya Rabb yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kemudian hamba ini banyak sekali salah dan dosa kepadamu, maksiat kepadamu, tanpa kita memandang bulu telah dan jarang bermunajat kepadamu. Oleh karenanya ampuni dosa dan salah kami semua, hanya mengharapkan ridha dan berkah darimu. Untuk itu ya Allah, berilah kekuatan kepada kami semua jadi ya Allah yang akan kami, berikanlah